Indonesia akan lolos ke Piala Asia U17 2025 nanti ya. Dan karena ini adalah ajang untuk kualifikasi Piala Dunia U17, semoga Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia U17 mendatang. Karena sekarang kita di semua level kompetisi ya, dari U17, U19, U23 dan timnas senior, semuanya ditargetkan untuk mencapai turnamen tertinggi di dunia. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, ini adalah update dari turnamen Pinatar Super Cup yang berlangsung di Spanyol ya, di mana timnas Indonesia U16 ambil bagian di turnamen tersebut. Ya, tadi malam timnas Indonesia timnas Indonesia U17 berhadapan dengan timnas Swiss U17 dan hasil akhirnya adalah timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto kalah 0-2 dari timnas U17 Swiss. Ya, dengan hasil ini timnas Indonesia U17 akan bertanding memperebutkan tempat ketiga ya, melawan timnas U17 dari Kepulauan Faroe. Turnamen kali ini kan hanya diikuti oleh 4 negara ya, dan langsung memasuki babak semifinal karena memang cuma 4 negara, yaitu timnas Indonesia U17, timnas Swiss U17, timnas Skotlandia U17 dan timnas Kepulauan Faroe U17. Dan dengan hasil ini kemarin timnas Kepulauan Faroe juga kalah dari timnas Skotlandia. Jadi nanti babak finalnya timnas U17 Swiss berhadapan dengan Skotlandia, sedangkan Indonesia memperebutkan tempat ketiga melawan timnas Kepulauan Faroe. Ya, karena timnas Kepulauan Faroe juga kalah dari Skotlandia dengan skor telak 0-5 ya. Laga perebutan posisi ketiga ini nanti akan digelar pada Sabtu 21 September 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pertandingan final akan digelar pada Sabtu 21 September 2024 jam 23.00. Ya. Timnas Indonesia sendiri berangkat dari Indonesia diperkuat oleh 30 pemain ya. Untuk sebenarnya ini kan untuk mematangkan skuad timnas Indonesia U17 sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U17. Di mana pada kualifikasi tersebut Indonesia tergabung dengan Kuwait selaku tuan rumah, Australia dan Kepulauan Mariana Utara. Dan tentu ini agak berat ya buat Indonesia karena harus berhadapan lagi dengan timnas Australia. Kita sebelumnya di ASEAN Cup juga kalah dari Australia. Namun dengan persiapan matang seperti ini, saya rasa Indonesia ada harapan untuk dapat membalaskan dendam melawan Australia ya. Dan harapannya Indonesia akan lolos ke Piala Asia U17 2025 nanti ya. Dan karena ini adalah ajang untuk kualifikasi Piala Dunia U17, semoga Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia U17 mendatang. Karena sekarang kita di semua level kompetisi ya, dari U17, U19, U23 dan timnas senior, semuanya ditargetkan untuk mencapai turnamen tertinggi di dunia. Nah, kalau timnas U17 ditargetkan untuk bermain di Piala Dunia U17, timnas U19 ditargetkan untuk bermain di Piala Dunia U20, timnas U23 ditargetkan untuk bermain di Olimpiade, dan timnas senior ditargetkan untuk bermain di Piala Dunia. Nah, ini sebuah peningkatan ya, sebuah peningkatan dari persepak bolaan kita. Karena sebelumnya kita selalu jarang bermain jangankan untuk level dunia, untuk level Asia juga kita kesulitan. Timnas U17 kita kesulitan untuk bermain di putaran final Piala Asia U17. Timnas U20 kita kesulitan untuk bermain di Piala Dunia, di Piala Asia U20. Timnas U23 kita juga kesulitan untuk bermain di Piala Asia U23. Namun akhir-akhir ini di era kepemimpinan PSSI
Erick Thohir, kita targetnya sudah dunia, bukan lagi Asia. Kita harus menargetkan untuk bermain di Piala Dunia dan di Olimpiade. Dan terbukti kemarin kita hampir lolos di Olimpiade Paris. Namun sayang kita gagal di babak playoff. Dan sebelumnya kita timnas U17 kita bermain di Piala Dunia ya. Walaupun kita sebagai tuan rumah ya, dan hanya menjadi penggembira, tapi nggak apa-apa, itu adalah pengalaman yang bagus buat pemain-pemain muda kita. Dan harapannya juga nanti yang U20 ini bisa main di Piala Dunia. Dan saya yakin kalau di U20 karena persaingannya nggak begitu berat ya untuk lolos ke Piala Asia, dan di kualifikasi Piala Asia saya yakin 100% timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Asia. Dan nanti di Piala Asia mudah-mudahan bisa masuk ke babak semifinal dan langsung lolos ke Piala Dunia U20 ya. Nah, dengan perkembangan sepak bola seperti ini, saya rasa Indonesia ke depannya akan semakin cerah ya. Masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Mudah-mudahan nanti Erick Thohir masih mau untuk memimpin PSSI supaya PSSI semakin lebih baik, minimal sampai 5 tahun ke depan sudah ada akar-akar ya, sudah ada fondasi-fondasinya, sehingga apabila nanti sudah ditinggalkan oleh Erick Thohir, manajemen di PSSI ini sudah sangat baik dan kuat dan tidak tergoyang siapapun pemimpinnya. Kalau misalkan fondasinya sudah kuat, akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam olahraga.